you guys. Assalamualaikum guys, kembali lagi sama Pujat. Hari ini kita hafalan yang Al-Mutaffifin part 2 guys. Kemarin kan udah 1 sampai 10 ya. Sekarang 11 sampai 20. Ayo langsung mulai aja. Biasa. Mbak Dia, assalamualaikum dong. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi ila kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Ayat keberapa? Summa innahum yuqalu hazal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kala inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyin. Kitabum marqum. Artinya, allazina yukazzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Itu orang-orang yang tidak percaya ada hari kiamat, tidak percaya ada hukuman-hukuman atau kejahatan yang mereka lakukan, tidak percaya pula atas balasan atas kebaikan yang mereka lakukan dahulu, karena surga. Wa ma yukazzibu bihi ila kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Gak ada yang distainnya nih hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas. Orang melampaui batas itu apa? Orang yang jangan mabuk, jangan merusak bumi, jangan korup tapi masih korupsi. Dan berdosa apa? Berdosa itu ya misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah. Misal kamu sholat ya, tapi dia nggak sholat, maka itu orang berdosa. Kamu jangan durhaka sama orang tua ya, tapi kamu durhaka melawan orang tua. Nah itulah orang-orang yang berdosa.
Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Iza yang apabila dibacakan ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Yang dibacakan kepadanya ayat-ayat kami itu Al-Quran ya, dibacain ke Al-Quran. Dia bilang itu dongeng orang-orang dulu itu. Nah, itu sholat tuh kebiasaan orang-orang tua. Ngapain kita sholat? Ini kita senang-senang nih, kita joget-joget, kita diskotik. Ya kan, orang-orang dulu tuh kerjanya begitu. Nah, kita kan orang sekarang nih, ngapain begitu? Nah, itu kayak gitu. Jadi mereka berkata itu dongeng, itu bohongan. Itu orang-orang dulu tuh kerjanya katanya. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hatinya. Tidak, yang mereka lakukan itu ya telah menutupi hati mereka. Hatinya tidak terbuka oleh nur cahaya Allah. Kalau kita nggak sholat, maka tidak ada hati kita tuh dekat sama Allah. Bawaannya ya udah nggak sholat terus. Kalau kita misalnya berbuat dosa, mencuri, merampok, nah, hati kita tertutup. Kita tidak akan melakukan hal-hal kebaikan kalau kita melakukan keburukan terus. Gitu. Ayo lanjut. Kalla innahum arrabihim yauma idzil lamahjubun. No, panggil no. Ayo nenek. Kali-kali tidak, sungguhnya mereka itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Ya kalau berbuat dosa terus ya terhalang melihat Allah. Kan ada di salah satu ayat mengatakan kalau orang serius untuk melihat Allah, maka dia akan bertemu dengan Allah. Nah, kalau serius itu katakannya apa? Ya serius bangun subuh untuk sholat subuh, mengerjakan sholat walaupun keadaan mengatakan susah untuk sholat. Kita serius untuk bertemu Allah, maka kita akan bertemu Allah. Tapi kalau kita nggak serius, kita malas-malesan, sholat kagak, merampok, mencuri, dan lain-lain, segala keburukan, maka kita terhalang, nggak bisa ngeliat Allah. Terus ayat ke-16. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Mereka akan masuk neraka, udah nggak ngeliat Allah, udah terhalang Allah, masuk neraka. Orang-orang yang tadi mendustakan neraka dan Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian Kemudian dikatakan kepada mereka nih, ini nih loh yang dulu, azab yang dulu kamu dustakan. Kalau orang berbuat jahat ini loh balasannya akan disiksa. Nah ini azabnya yang dahulu kamu dustakan, bener kan? Gitu. ayat ke-18. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam ilmu. Nah, ini sesungguhnya catatan orang-orang berbakti, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang berdakwah, benar-benar tersimpan dalam ilmu, catatan kebaikan. Wa ma adraka ma ilin.
Dan tahukah engkau apakah ini tuh Kitabum Markum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yaitu kitab yang berisi catatan amal kebaikan. Sebelumnya disebut juga ada sijin. Sijin itu adalah kitab yang berisi catatan keburukan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi pemirsa, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, juga merasa lebih ilmunya daripada yang lain, hanya sekedar berdakwah, menyampaikan Allah, menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Semoga ini jadi pahala buat kita semua, kami semua, keluarga kami. Kemudian untuk kedua orang tua kami pahalanya. Kemudian buat keluarga-keluarga kami yang telah meninggal dunia. Kemudian dan juga untuk jalan hidayah buat kaum muslimin dan muslimat di luar sana yang belum menemukan hidayah. Kita melaksanakan suatu perintah Allah dengan berdakwah, yaitu menyampaikan seluruh ayat Al-Quran yang berisi 114 surat. Semoga diberi kemudahan, semoga Allah ridha. Maksudnya agar semua kaum muslimin dan non-muslimin akan juga mengetahui apa isi Al-Quran, apa makna, arti, tafsir, takwil dalam Al-Quran, sehingga kita tahu apa perintahnya, apa larangannya. Dan ayat Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah untuk hambanya. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya dan sewajibnya kita harus tahu apa itu isi Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.